harus ingat adalah tentang arah. Ingat koordinat kartesius. Ke atas tanda panahnya bernilai positif, ke bawah tanda panahnya bernilai negatif. Ke kanan positif, jika arah tanda panahnya ke kiri nilainya adalah negatif. Sekarang kita akan menggambar diagram jenis-jenis gaya. Nah, ini adalah bidang. Bidang ini bisa lantai, jalan, atau apapun. Di atasnya kita letakkan sebuah benda. Bentuk benda tidak mutlak seperti ini. Kemudian kita akan gambar gaya normal yang disimbolkan dengan N. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Kemudian di bagian tengah-tengah ini harus simetris ya, harus tepat di bagian tengah. Itu adalah gaya berat atau disimbolkan dengan W. Setiap benda yang bersentuhan dengan bidang itu pasti punya namanya gaya gesekan, F gesekan. Jika bendanya didorong oleh benda lain atau orang itu disimbolin dengan F. Arahnya nanti tergantung, mungkin ada yang dari sini. Ingat, gaya gesekan itu akan selalu berlawanan dengan arah dari gaya. Arahnya berlawanan dengan arah gaya yang mendorongnya. Ingat ya, dalam sebuah diagram pasti akan selalu ada gaya normal, berat, gaya, dan gaya gesekan. Gaya gesekan ini ada dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Rumusnya F statis itu adalah mu S dikali N, sedangkan kinetis itu adalah F kinetis sama dengan mu K dikali N. N ini adalah gaya normal. Mu ini adalah koefisien gesekannya. Kemudian jika bidangnya miring seperti ini, misalnya bidangnya miring seperti ini, ingat gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Berarti N-nya di sini tegak lurus ya, harus tegak lurus dengan bidang. Kemudian W-nya pasti arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, ini kan ada sudut. Ingat ya, kalau di bidang miring dia sudutnya itu di sini diproyeksikan. Berarti ini adalah WY, ini adalah WX. WY itu adalah depan gak ada garis ya, adanya samping dan miring sudut. Berarti ini adalah W cos theta. Sedangkan di sini WX adalah W sin theta. Jika lagi bidangnya seperti ini seperti kalian menempelkan foto di dinding atau kayak gitu. Ini adalah gaya normal, dan gaya beratnya harus tengah-tengah dari ini ya. Ini adalah gaya beratnya. Di sini ada gesekan, ada. Jika permukaannya licin, maka gesekannya akan diabaikan. F gas-nya diabaikan jika permukaan bidangnya licin. Ya, bidang ini juga ada gesekan. Gesekan akan berlawanan dengan arah gayanya. Ini ada F gesekan. Jika bendanya diam, berarti gesekannya adalah statis. Jika bendanya meluncur ke bawah, bergerak, dia kinetis. Sama juga seperti ini. Ini kan pasti gayanya akan mendorong ke sini ya, menuju arah W ini. Pasti ini akan ada gaya dari benda itu sendiri. Nah, F gesekan kinetisnya di sini. Mungkin itu saja. Ingat ya, gesekan itu selalu berlawanan arahnya dengan Ingat ya, percepatan itu arahnya searah dengan F ataupun W. Jadi A ini arahnya akan sama dengan F ataupun sama arahnya dengan W. Ini juga sama, berarti A-nya ke sini sama dengan arah F atau W. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada lift. Kita akan meninjau dulu lift dalam keadaan diam. Lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, di sini ini lift ya. Ingat ya, lift itu bergerak di sumbu Y. Ini misalnya ada orang di dalamnya. Ingat ya, gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Nah, di sini gaya tekan orang terhadap lantai. Jadi telapak kaki kita, gaya tekan kita terhadap lantai itu adalah N, garis normal. Ini adalah gaya tekan orang terhadap lantai dari lift. Orang kan punya berat ya, yaitu adalah W. W di sini adalah berat orang. Nah, di sini jika lift dalam keadaan diam berarti sigma F sama dengan 0. 0 ini dipakai kalau dia dalam keadaan apa? Diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian gayanya di sumbu Y ya. Berarti ini adalah sigma Fy sama dengan 0. Ini di sumbu Y ya. Ke atas positif, ke bawah dia negatif. Berarti ini N min W sama dengan 0. Jadi gaya normal sama dengan berat benda atau berat orangnya. Sekarang tinjauan yang kedua tentang lift dipercepat ke atas. Jika diproyeksikan, diagram gayanya seperti ini. Ini ada orang di dalam lift, berarti ini ada gaya normal dan ada beratnya. Dipercepat ke atas, berarti A-nya ke atas ya. Ingat, yang searah dengan A itu nilainya adalah positif, berarti kan dipercepat ya. Berarti di sini sigma F sama dengan M dikali A. Kenapa M dikali A? Karena bendanya itu bergerak. Berarti ini ya sama dengan A, berarti N min W sama dengan M dikali A. Jadi jika ingin mencari gaya normalnya sama dengan M dikali A, min pindah ruas jadi plus. Jadi MA ditambah W itu adalah M dikali G. Jadi gaya normal itu adalah MA ditambah MG atau M dalam kurung A plus G. Yang ketiga, ini adalah lift dipercepat ke bawah. Saya gambarkan dulu lift dan orangnya. Berarti ini ada M, ini ada W. Nah, bergeraknya ke bawah. Ingat ya, yang searah sama A yang nilainya positif. Karena ini bergerak, berarti sigma F sama dengan M dikali A. Berarti W min N. Kenapa N-nya minus? Karena dia berlawanan dengan arah W, sama dengan M dikali A. Berarti gaya normal itu min pindah ruas jadi plus ya, plus pindah ruas jadi min. Jadi N sama dengan MG min MA atau M dalam kurung G min A. Sekarang bagaimana untuk kasus lift naik? Maka massa orang di dalamnya diperhitungkan. Di sini untuk kasus lift naik
maka massa orang di dalamnya seakan sebesar, jadi M saat dia naik ke atas itu sama dengan M sebenarnya dikali 1 plus A per G. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan